Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami mengimani bahwa firman-Mu memberi kami kehidupan, memberi kami petunjuk, menjadi kompas bagi hidup kami. Sehingga dari hari ke hari kami mau mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman itu menjadi tunjuk arah bagi hidup kami kepada Dikau sendiri. Ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan diambil dari Injil Suci menurut Markus, bab 4 ayat 26 sampai 34. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah hal kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Yesus selalu menggunakan perumpamaan untuk menjelaskan kerajaan Allah itu. Dan pada saat ini Yesus menggunakan perumpamaan pertanian. Yesus katakan hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Yesus katakan bahwa memang benar kerajaan Allah seperti biji sesawi yang mungkin tidak diperhitungkan oleh manusia yang ada di dunia ini. Tetapi kerajaan Allah itu bisa menjadi besar dan bisa menjadi tempat bagi burung-burung yang bersarang dalam rimbunannya. Ini berarti bahwa walaupun kerajaan Allah itu
kecil dan tidak dianggap oleh orang lain, tetapi dalam kehidupan harian, kerajaan Allah itu bisa besar dan bisa mempengaruhi orang untuk hidup seturut kehendak Allah. Karena ketika orang hidup seturut kehendak Allah, maka banyak orang akan merasa bahwa ia nyaman di dalam dekapan Tuhan. Sehingga dari hari ke hari, ia akan berusaha untuk hidup di dalam kerajaan Allah. Kerajaan di mana Allah berkuasa atas manusia. Dan manusia menyapa Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau manusia menganggap Tuhan sebagai Juru Selamat, maka ia mesti seperti Yesus yang hanya mengikuti kehendak Tuhan, yang hanya mengandalkan kuasa Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga apa yang ia lakukan, apa yang ia pikirkan, semuanya demi kemuliaan Tuhan. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kerajaan Allah sering diabaikan. Tetapi ia akan berkembang dan akan mempengaruhi kehidupan kami. Dia akan menjadi tempat bagi kami untuk diam di hadapan Allah. Semoga kami selalu menyerahkan hidup kami kepada Tuhan di dalam dekapannya. Karena kami percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalami damai sejahtera, ketenangan dari Allah. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.